Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Sebuah aksi penindasan hak warga untuk beribadah kembali terjadi di Indonesia. Pada awal Juni lalu, sebuah kegiatan perkemahan yang diselenggarakan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dibubarkan secara paksa. Kegiatan itu diikuti oleh anak-anak, remaja, dan pemuda Ahmadiyah dari berbagai daerah. Acara direncanakan berlangsung selama beberapa hari dengan berbagai kegiatan pendidikan, pembinaan karakter, diskusi keagamaan, olahraga, dan aktivitas kemah sebagaimana lazim dilakukan organisasi kepemudaan. Tema yang diangkat bahkan berkaitan dengan persatuan umat dan pembinaan generasi muda. Tidak ada laporan bahwa kegiatan tersebut mengandung unsur kekerasan, ancaman keamanan, ataupun tindakan yang merugikan masyarakat sekitar. Tapi kegiatan itu akhirnya dibubarkan. Pertanyaannya sederhana, mengapa? Apakah para peserta kemah itu membawa senjata? Tidak. Apakah mereka melakukan tindakan kriminal? Tidak. Apakah mereka menyerang kelompok lain? Tidak. Mereka hanya berkumpul, berkemah, belajar, beribadah, dan membangun persaudaraan sesama anggota komunitas mereka. Lalu mengapa mereka dibubarkan? Menurut berbagai laporan, pembubaran terjadi setelah adanya tekanan dan demonstrasi dari kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Forum Ukhuwah Islam Solo Raya. Forum tersebut menganggap ajaran Ahmadiyah menyimpang dari Islam. Setelah situasi memanas dan tidak ada jaminan keamanan yang dianggap memadai, kegiatan akhirnya dihentikan dan peserta dipulangkan lebih awal. Ini bukan pertama kalinya Ahmadiyah ditindas. Sudah lebih dari 2 dekade Ahmadiyah menjadi sasaran diskriminasi dan intimidasi di Indonesia. Berbagai bentuk pelarangan, pembatasan, perusakan tempat ibadah, pengusiran hingga kekerasan fisik telah berulang kali terjadi. Dalam tragedi Cikesik, Banten tahun 2011, 3 jemaat Ahmadiyah tewas dan sejumlah lainnya luka berat akibat mengalami serangan brutal ratusan orang pembenci Ahmadiyah. Peristiwa tersebut menjadi salah satu catatan paling kelam dalam sejarah kebebasan beragama di Indonesia. Menurut saya, salah satu pihak yang harus bertanggung jawab adalah Majelis Ulama Indonesia, MUI. Pada tahun 2005, MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan Ahmadiyah sebagai aliran sesat. Sejak fatwa itu dikeluarkan, tidak sedikit kelompok masyarakat yang merasa memperoleh legitimasi moral untuk menindas Ahmadiyah. Tentu saja MUI tidak pernah memerintahkan kekerasan, tetapi MUI juga perlu sadar bahwa sebuah fatwa memiliki dampak sosial yang sangat besar. Ketika sebuah kelompok terus-menerus disebut sesat, sebagian masyarakat akan merasa bahwa kelompok tersebut tidak layak memperoleh hak yang sama sebagai warga negara. Lalu sebenarnya apa perbedaan Ahmadiyah dengan Islam arus utama? Perbedaan paling mendasar terletak pada pandangan tentang tokoh bernama Mirza Ghulam Ahmad, pendiri gerakan Ahmadiyah di India pada akhir abad ke-19. MUI nampaknya percaya bahwa bagi pemeluk Ahmadiyah, Mirza itu adalah nabi. Sementara Islam kan mengajarkan bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Karena itulah MUI menyimpulkan Ahmadiyah keluar dari Islam. Padahal jika kita membaca literatur Ahmadiyah sendiri, penjelasannya jauh lebih kompleks. Mirza Ghulam Ahmad lahir di akhir abad 19 dan hidup dalam situasi ketika India berada di bawah kolonialisme Inggris dan umat Islam mengalami kemunduran politik serta intelektual. Dalam konteks itu, Mirza Ghulam Ahmad tampil sebagai pembela Islam. Ia menulis puluhan buku dan mengadakan debat-debat keagamaan untuk mempertahankan Islam dari kritik pihak lain. Semula, Mirza hanya dianggap sebagai mujaddid atau pembaharu agama. Namun ketika pengaruhnya semakin membesar, ia dianggap sebagai Al-Masih yang dijanjikan atau Promised Messiah dan Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu umat Islam. Di titik itulah sebagian pemeluk ajaran Ahmadiyah percaya Mirza adalah seorang nabi, walau tidak dalam kategori yang sejajar dengan Nabi Muhammad. Menurut Ahmadiyah, Nabi Muhammad tetap merupakan nabi terakhir yang membawa syariat. Tidak ada wahyu baru yang menggantikan Al-Quran. Tidak ada agama baru setelah Islam. Mereka berargumen bahwa kenabian Mirza Ghulam Ahmad bersifat subordinat, sepenuhnya berada di bawah Nabi Muhammad, bukan kenabian independen.
Saya tidak sedang meminta Anda menjadi pemeluk Ahmadiyah ya. Saya hanya ingin menjelaskan bagaimana Ahmadiyah memandang ajarannya. Dan karena itulah MUI menganggap Ahmadiyah sebagai bukan Islam. Tapi umat Islam harus ingat, Islam pada dasarnya memang tidak pernah tunggal. Paling gampang kita bisa menyebut ada Sunni dan ada Syiah, ada NU dan ada Muhammadiyah, dan organisasi-organisasi lainnya. Perbedaan penafsiran adalah bagian dari kehidupan beragama. Masalahnya di Indonesia, MUI seakan merasa punya otoritas untuk menentukan secara sepihak mana aliran atau kelompok yang bisa dianggap sebagai sah dan mana yang tidak sah. Dan gara-gara pernyataan atau fatwa MUI itu, aksi-aksi kekerasan terjadi sampai mengambil korban nyawa. Padahal Ahmadiyah sendiri sebenarnya adalah ajaran yang sah di mata hukum Indonesia. Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah organisasi yang sah dan punya status hukum. Mereka bukan organisasi terlarang. Mereka bukan kelompok kriminal. Mereka tidak dibubarkan oleh negara. Memang terdapat surat keputusan bersama 3 menteri tahun 2008 yang membatasi penyebaran ajaran Ahmadiyah kepada masyarakat luas. Regulasi inilah yang selama bertahun-tahun menjadi sumber kontroversi karena dianggap membuka ruang diskriminasi terhadap warga Ahmadiyah. Kita boleh berbeda pendapat mengenai regulasi tersebut, tapi tidak ada aturan hukum yang menyatakan anggota Ahmadiyah boleh diserang. Tidak ada aturan hukum yang menyatakan kegiatan kemah mereka boleh dibubarkan. Tidak ada aturan hukum yang menyatakan mereka kehilangan status sebagai warga negara. Justru sebaliknya, Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama dan kebebasan berkeyakinan. MUI dan pemerintah perlu juga membuka mata mengenai eksistensi Ahmadiyah di dunia. Di banyak negara, Ahmadiyah dikenal sebagai komunitas yang sangat menekankan perdamaian. Moto internasional mereka bahkan terkenal dengan bunyi Love for all, hatred for none. Mereka aktif dalam berbagai kegiatan kemanusiaan. Di sejumlah negara, organisasi-organisasi Ahmadiyah terlibat dalam bantuan bencana, donor darah, bantuan sosial, pendidikan, hingga program kesehatan. Salah satu kegiatan yang sering disebut adalah kampanye donor kornea mata yang telah membantu banyak orang memperoleh kembali penglihatannya. Bahkan para pengkritik Ahmadiyah umumnya mengakui bahwa komunitas ini relatif damai dan jarang terlibat dalam tindakan kekerasan. Mereka biasanya memilih jalur hukum dan dialog ketika menghadapi diskriminasi. Karena itu sangat ironis ketika kelompok yang dikenal damai ini justru terus-menerus menjadi sasaran intimidasi. Ahmadiyah berkembang di banyak negara di dunia, di Inggris, Jerman, Belanda, Kanada, Amerika Serikat, dan berbagai negara Afrika. Komunitas Ahmadiyah cukup aktif menjalankan dakwah dan kegiatan sosial. Di Eropa, mereka bahkan dikenal sebagai salah satu kelompok muslim yang paling aktif membangun masjid, menerbitkan literatur Islam, dan memperkenalkan Islam kepada masyarakat non-muslim. Ini menunjukkan bahwa keberadaan Ahmadiyah bukan fenomena kecil atau lokal. Mereka adalah bagian dari keragaman dunia Islam global. Karena itu saya ingin menyampaikan 2 seruan. Pertama, kepada MUI. Saya berharap MUI berani mengevaluasi kembali fatwa tahun 2005 itu. Sudah saatnya fatwa tersebut dicabut. Tapi kalau pencabutan fatwa dianggap terlalu jauh, setidaknya MUI perlu menegaskan secara keras dan berulang bahwa perbedaan akidah tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan diskriminasi ataupun kekerasan terhadap Ahmadiyah. Kedua, kepada pemerintah. Pemerintah tidak perlu ikut-ikutan sikap MUI untuk menganggap Ahmadiyah tidak boleh menyebarkan ajarannya. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlindungan yang sama. Sudah saatnya pemerintah meninjau ulang berbagai regulasi yang selama ini membuka ruang diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama, termasuk aturan yang membatasi penyebaran ajaran Ahmadiyah. Negara demokrasi tidak dibangun di atas keseragaman keyakinan. Negara demokrasi dibangun di atas penghormatan terhadap perbedaan. Kita sering mendengar pernyataan bahwa Indonesia sedang menuju masa Indonesia emas. Saya percaya salah satu hal yang penting harus dilakukan agar tujuan itu tercapai adalah dengan memastikan keberagaman dan penghormatan terhadap perbedaan bisa diterapkan di negara kita. Ayo gunakan akal sehat.
Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.